kabar mengejutkan kembali mencuat di dunia politik Indonesia. Raffi Ahmad, sosok publik figur yang dikenal luas sebagai artis papan atas, disebut-sebut akan menduduki kursi Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora menggantikan Dito Aryo Tejo. Isu ini muncul setelah Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet pada Senin 8 September 2025 yang secara resmi memberhentikan Dito dari jabatannya. Namun hingga kini istana belum mengumumkan secara resmi siapa yang akan menjadi penggantinya. Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa alasan keterlambatan pelantikan pengganti adalah karena kandidat yang ditunjuk tengah berada di luar kota. Desas-desus semakin kuat ketika publik menyadari Raffi Ahmad tidak hadir pada prosesi pelantikan 5 menteri baru sore hari itu. Justru Raffi Ahmad terlihat melalui akun Instagram pribadinya sedang mendampingi ibunda tercinta Ami Kanita yang sedang sakit di rumah sakit. Meski belum ada kepastian, wacana ini menimbulkan perdebatan hangat di media sosial. Sejumlah netizen yang berbakti menilai posisi Menpora sebaiknya diisi tokoh berpengalaman di bidang olahraga. Sementara sebagian lain mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menilai sebelum keputusan resmi diumumkan oleh istana. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Raffi Ahmad diisukan jadi Menpora baru. Publik dibuat penasaran. Begini komentar netizen. Padahal ini baru ya, baru diisukan. Banyak yang nggak setuju. Wow, Raffi Ahmad digadang-gadang jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Wow, keren kalau sampai Raffi Ahmad jadi menteri. Akan menjadi daftar artis yang menjadi menteri pertama. Yang lain kan wakil menteri, ini menteri. Ya, kita nggak tahu ya ini bener atau enggak ya. Antara Raffi Ahmad dan Putri Komarudin, siapa yang pantas jadi Menpora? Ayo, menurut kalian Raffi Ahmad pantas nggak jadi Menteri Pemuda dan Olahraga? Karena dia pemuda, dia juga suka olahraga, suka ngonten, suka artis, semuanya dah bagus. Terus Putri Komarudin ini politisi Golkar, anggota DPR. Kalau nggak tahu coba di searching. Menurut kalian gimana? Cocok Raffi Ahmad apa Putri Komarudin? Kalau saya sih nggak dua-duanya. Gimana? Relevan nggak sih kalau Bang Raffi Ahmad dijadikan Menpora? Jujur saya bukannya tidak suka dengan Bang Raffi, bahkan saya sangat respect dengan pencapaian beliau. Tapi ini sekelas kursi Menpora, kursi yang punya banyak PR berat, terkhusus di sepak bola. Abang berani nggak mengentaskan para mafia-mafia yang sudah bercokol buat di negeri ini? Kita juga tahu tingkat korupsi di kementerian ini juga termasuk tinggi. Jadi jangan sampai bumerang bagi abang ketika masuk kementerian ini merusak karir abang sendiri. Takutnya bukannya bikin perubahan, tapi justru abang Raffi malah kejebak di lingkungan koruptor. Dan ujung-ujungnya dijadikan kambing hitam. Jadi kalau saya menyarankan, mending Bang Raffi mikir-mikir lagi untuk menerima jabatan ini. Karena jabatan ini bukan hanya sekedar panggung hiburan. Jabatan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang luar biasa terhadap masyarakat. Thank you. Katanya Raffi Ahmad itu akan menjadi Menteri Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga. Tapi diperhatikan ini, katanya alangkah lebih baiknya Menpora itu katanya Taufik Hidayat. Nah, menurut Bapak dan Ibu, kira-kira kalau dipilih antara Taufik dan Hidayat dan Raffi Ahmad, kira-kira Bapak dan Ibu pilihnya siapa? Tanya sama Mbak Diah dulu ya. Sini Mbak Diah. Kalau Mbak Diah, kira-kira kamu pilih mana? Raffi Ahmad apa Taufik Hidayat? Aku pilih Raffi Ahmad, Pak. Kenapa kamu tahu Raffi Ahmad? Dia kan dari kalangan bawah ya, Pak ya. Jadi artis terkenal. Terus dia juga olahraganya di rumahnya tuh banyak olahraga gitu, Pak. Tempat-tempat olahraga. Oh gitu. Dia merasakan ininya rakyat gitu. Sukaan rakyatnya apa tuh tentang olahraga dan lain-lain. Kan Taufik Hidayat juga dari bawah, dan di sini kan dekat rumah kita tuh kan ada dia ini, badminton. ada badminton dan dia juga atlet. Kenapa?
Kalau Raffi Ahmad banyak Pak, dia punya badminton juga, pedal juga, dan lain-lainnya juga banyak di olahraganya. Oh gitu, jadi kamu milih Raffi Ahmad ya? Dia pecinta, selain artis, dia pecinta olahraga juga. Oh berarti kamu nggak milih Taufik Hidayat ya? Nah, Mbak Dia milihnya Raffi Ahmad. Nah kira-kira Bapak dan Ibu milih siapa? Sekarang supaya adil, Mbak Pita saya tanya, kira-kira dia milih siapa? Kalau saya milihnya pasti Taufik Hidayat, Pak. Taufik Hidayat, kenapa? mantap. Jago semes, Pak. Biar para koruptor disemes-semes semua, ya kan? Oh, gitu. Biar nggak ada koruptor lagi, Pak, di negara ini ya. Semoga aja ya. Semoga. Lebih baiknya Taufik Hidayat. Betul. Biar dicemes-cemes kepala orang yang korupsi, bener Betul, gak? Pak, Ya betul. kan, bener gak? Betul, Gitu. Pak. Kalau menurut Bapak dan Ibu sepaham mana? Mbak Dia apa Mbak Pita? Atau saya aja jadi menterinya? Nah, silakan di komentar ya. Mudah-mudahan siapapun yang menjadi menterinya, mudah-mudahan yang amanah, mengayomi rakyat, dan lagi-lagi jangan korupsi. Sebenarnya 2 kriteria ini juga cukup. Raffi kaya, ya kan? Penyuka olahraga. Taufik Hidayat kaya juga, dan dia juga atlet, ya kan? Sebenarnya ini bisa jadi wakil, bisa menjadi menterinya. Amanah ya, Pak, yang ya, penting, tentunya. yang penting amanah aja ya. Menurut Bapak dan Ibu gimana? Satu paham nggak sama kita? Semoga pesan dan usulan ini bisa sampai ke pemerintah ya. Ini bisa jadi momentum yang bagus sebenarnya untuk Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, menemukan sosok dan figur yang pas untuk menakodai Kemenpora. Mungkin yang saya sampaikan hanya sedikit saja dari permasalahan klasik yang belum selesai sampai hari ini. Dari sekian banyak, mulai dari masalah mafia, disparitas, kesenjangan antara olahraga populer dan non-populer, antara organisasi pemuda formal dan gerakan-gerakan organik, tumpang tindih regulasi, tata kelola yang kurang profesional. Ini membuat produktivitas kita praktis tidak bisa berjalan di dalam ekosistem keolahragaan dan kepemudaan kita. Padahal sebenarnya kalau kita tahu, olahraga itu identik dengan multidisipliner dan kepemudaan itu identik dengan multi talented. Nah, kalau dua ini bisa dijadikan atau diformulasikan dengan langkah dan strategi yang jitu, sebenarnya kita bisa membayangkan sebuah ekosistem yang produktif, yang bahkan dampak dan impact-nya itu sangat-sangat luas, sehingga kita bisa melihat bahwa sebegitu signifikannya peran dan fungsi dari Kemenpora ini. Jadi usul Pak, gunakan waktu dan kesempatan, jangan buru-buru, lihat dan cari figur-figur yang kira-kira kredibel dan memang punya komitmen yang jelas untuk bisa menakodai Kemenpora sehingga ada gebrakan-gebrakan dan masyarakat bisa merasakan. Terima kasih. Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Beberapa tahun lalu, saya mewakili Jakarta Utara untuk menjadi atlet karate. Dan saya tahu perjuangan jadi atlet itu gak main-main. Latihan keras tiap hari, cedera, mengorbankan masa muda. Semua demi satu hal, prestasi untuk Sang Merah Putih. Tapi sayangnya, di Indonesia, setelah semua pengorbanan itu, bukan rahasia lagi, bonus, fasilitas, bahkan uang pembinaan sering disunat oknum. Oknum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, oknum Federasi Cabang Olahraga. Padahal tahun 2025 ini, sekitar 1 triliun dari APBN dialokasikan untuk Kemenpora. Kemenpora mau dana ini tepat sasaran, atau cuma jadi penonton, atau lebih parahnya lagi, ikut kerjasama dengan oknum. KONI itu organisasi swasta, tapi tiap tahun numpang hidup dari hibah APBN dan APBD ratusan miliar. Masalahnya, kasus korupsi KONI sudah pernah terjadi. Bonus atlet dipotong, anggaran pembinaan raih, prestasi atlet jadi taruhan. Kemenpora bisa dan wajib memastikan akuntabilitas uang rakyat dan hak atlet. Federasi olahraga sama aja. Dana sponsor, tiket, hak siar, hibah negara. Tapi oknum pengurusnya sibuk rebutan jabatan, pesta sponsor. Sementara cabur kecil hidup dari sisa anggaran. Atletnya berjuang tanpa fasilitas layak. Kemenpora punya dan harus gunakan kuasa. Awasi distribusi hibah, pastikan standar pembinaan, tegakkan aturan. Kalau pengurus rakus,
negara harus intervensi. Menteri Pemuda dan Olahraga, ini tantanganmu. Awasi, audit, tindak, dan laporkan. Hentikan hibah jika disalahgunakan. Laporkan ke KPK jika ada indikasi pelanggaran. Jangan cuma selfie di podium. Jangan hanya pidato manis. Kunci ada di tanganmu. Dana publik dan hak atlet. Ingat, setiap rupiah itu bukan hanya keringat atlet, tapi juga keringat rakyat yang bayar pajak. Jangan sampai Kemenpora dikenal sebagai kementerian pura-pura.